Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik. Baik, alhamdulillah. Siapa? Pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan, diberi kesempatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi Salam Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Sebelumnya yang terhormat Bapak Imam Prianto, Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kurikulum SD Muhammadiyah 1 Penelan, dan Bapak Ibu guru sekalian, perkenalkan saya Supartono Landarsari, CGP Angkatan 9 dari SD Muhammadiyah 1 Penelan Surakarta, ingin menyampaikan sebuah diseminasi dari modul 1.4 aksi nyata tentang budaya positif. Acara kali ini akan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah inti, yang ketiga adalah dialog, dan yang keempat adalah penutup. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian acara kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya menginjak acara yang kedua adalah inti, yaitu tentang penyebaran budaya positif. Di sini ada beberapa fase atau anak tangga yang perlu dilakukan, ditempuh untuk mendapatkan budaya positif, baik siswanya ataupun lingkungannya. Seperti itu, ya. Yang pertama adalah pembelajarannya dulu. Dahulu menitik beratkan materi tersampaikan tanpa menghiraukan perasaan anak. Senang atau enggak, I don't care. Ya. Guru kurang memperhatikan. Sekarang dituntut untuk memperhatikan perasaan anak dan lingkungannya. Kita menyebutnya dengan berdiferensiasi. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin dulu image kita adalah mematuhi peraturan. Kenapa? Kalau tidak melakukan dapat hukuman, kalau melakukan mendapat penghargaan atau pujian. Itu dulu. Kalau sekarang disiplin adalah memahami kesadaran dirinya sendiri dan bertanggung jawab atasnya. Jadi dari innernya, seperti itu. Sekarang lanjut ke bagian saya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi alurnya setelah Budi tadi kan menyampaikan tentang disiplin itu apa, budaya positif itu apa, anak-anak itu perlu ada 5 kebutuhan dan lain-lain. Habis itu saya menambahkan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, kebaikan yang disepakati di kelas, seperti itu, yang dibuat oleh siswa itu dan yang difasilitasi oleh guru. Kalau sudah jadi baru ke Pak Jaka. Jika ada yang masih nabrak yang tidak berbudaya positif, maka Pak Jaka ini menawarkan satu metode yang namanya restitusi, dalam bahasa Inggris itu ya, restitute atau restitution, yang artinya ganti rugi, bukan mengganti yang rugi. Bukan res itu meninggal. Kalau matematika ada Bukan prostitusi, Pak. gitu ya. Nah, ini kan sebentar. Nah, Pak Jaka menawarkan 3. Dulu kan dihukum langsung. Muter 1 kali. Berdiri kelas 1, 2, 1. Itu. Yang kedua, dirasa bersalah. Bukan ini dasar-dasar penyanyi loh. Kamu malah bilang kamu gak kasar sama ibumu, udah kasih saku, dikasih sarapan, diantar capek-capek di sini malah gojek sama kamu gak kasihan. Itu kok dirasa bersalah. Baik nggak? Baik. Tapi ada yang lebih baik, namanya restitusi tadi. Sudah disampaikan oleh beliau.
saya ke keyakinan kelas, jadi saya di tengah. Sebelum diskusi itu saya menerangkan nanti kalau pelanggan ini loh, seperti ini yang saya akan sampaikan. Oke, action. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan masuk ke seksi keyakinan kelas. Biasa disebut dengan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Karena di dalam keyakinan kelas itu bisa membangkitkan motivasi siswa dan mengetahui konsekuensi jika dia melanggar tata tertib yang sudah disepakati. Contoh, mengapa kita harus memakai helm ketika berkendara motor? Jika itu dibuat dengan bersama-sama dan disepakati bersama-sama, niscaya orang yang membuat kesepakatan itu akan melakukan kesepakatan kelas itu. Kenapa? Di dalamnya ada nilai-nilai kebajikan. 1. Keselamatan. 2. Biar nggak kepanasan. Nah, berarti biar tidak kepanasan, berarti itu nilainya adalah kesehatan mungkin. Karena kalau kepanasan lama-lama bisa sakit. Atau kecantikan. Pakai helm. Biar tidak hitam. Biar nggak hitam, ya. Putih cantik, karena Indonesia identik dengan putih adalah cantik. Kalau luar negeri enggak, kebalikannya. Kalau matang adalah maskulin, yaitu cantik. Lanjut, cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, anak diajak berdiskusi. Jadi bukan dari guru. Anak diajak berdiskusi. Menurut mereka, keyakinan kelas yang menurut kamu benar itu apa? Suruh nyebutin, tidak mengejek, tulis. Biasanya di stick note, betul ya? Ya. Stick note ya? Stick note. Yang kedua, biasanya tanggal dulu di depan kelas semua. Baru guru merumuskan mana yang nilai kesopanan mana, nilai keselamatan mana, nilai menghormati mana, nilai apalagi mungkin bisa membantu saya, nilai kebersamaan mana. Kemudian di breakdown, sana si Ridho menulis tidak memanggil teman dengan nama orang tuanya. Nah, ini berarti kesopanan atau menghormati. Kita masukkan titik di sini. Misalnya Mbak Anita menulis makan dihabiskan. Nah, berarti ini mungkin kesehatan. Nah, masukkan. Nanti dari sekian banyak peraturan atau kesepakatan kita masukkan ke beberapa nilai saja, 5 atau 6 saja. Kemudian baru kita membuat namanya nilai keyakinan kelas ditempel di belakang kelas atau di depan yang sudah disepakati bersama. Strategi untuk membuat keyakinan kelas adalah hindari kata-kata negatif. Jangan memanggil teman dengan mengejek, diganti. Panggillah teman dengan namanya, misalnya. Seperti itu. Darwanto. Terus dibuat kata-kata yang universal, mudah diterima. Tidak ke daerah-daerahan dan sebagainya. Seperti itu penjelasan sedikit dari keyakinan kelas, dan kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke materi restitusi atau segitiga restitusi. Ini adalah sebetulnya tugas segitiga, tapi harapan kami kita saling share terhadap kebutuhan dan perhatian kita semua sebagai guru. Kami mengajak kelas atas karena kemarin teman-teman kami mengundang kelas bawah seperti itu, kecuali kameramen handal kita. Mister Manapun itu biasa. Mister D. Jadi intinya budaya positif itu dibuat melalui beberapa tahap seperti itu. Yang pertama tadi paradigma pembelajarannya, kemudian Budin tadi menyampaikan kebutuhan murid itu kan ada 5. Nomor 1 itu kebutuhan bertahan hidup, makan, minum. Itu kalau nggak terpenuhi, kebutuhan di atasnya niscaya akan terpenuhi. Sulit sekali. Jadi kalau
dibuat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan disampaikan ke anak-anak. Setelah itu dibuat keyakinan kelas, kesepakatan ini loh. Nah, kemudian jika ada masih yang melanggar, baru diberikan metode yang segitiga restitusi. Itu kalau dari murid. Kalau dari guru pemahaman murid. Murid itu kalau ada apa-apa yang bersifat intrinsik dari dirinya sendiri, kesadaran akan motivasinya dan dia tanggung jawab. Kalau ekstrinsik ada dua tadi. Seseorang melakukan sesuatu itu ada dua. Jika tidak melakukan, dia takut kena hukuman, terus dia melakukan. Yang kedua, melakukan dia mendapat penghargaan. Dua-duanya ini salah. Bahkan penghargaan itu kan sesuatu yang membunuh, ya kan? Hukuman yang membunuh. Karena kalau tidak diberi penghargaan, bisa jadi anak itu akan tidak tertib lagi. Kenapa? Karena tertib dia hanya mengharap penghargaan. Apakah kita mengatakan penghargaan itu jelek? Tidak. Penghargaan dalam suatu kondisi tertentu juga baik seperti itu. Nah selanjutnya setelah dibuat keyakinan kelas baru ya restitusi tadi guru memahamkan anak. Yang terakhir guru menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi sudah disampaikan, 1 sebagai penghukum. Penghukum ini sifatnya sepihak ya. Pihak. Ya. Yang kedua pemberi rasa bersalah seperti yang dicontohkan tadi. Kita melakukannya kadang-kadang. Penghukum. Kita juga kadang-kadang pemberi rasa bersalah. Sering. Yang ketiga kita sebagai teman. Teman itu tempat sharing tapi dia tidak memberi rasa bersalah. Jadi di atasnya. Nomor 3 dia. Sini ada apa? Tadi telat kenapa? Hanya kita berteman. Gitu. Tidak ada Tanya solusi. tapi ini sudah baik tanya. Kalau pemantau, mantau saja. Mantau saja. Oh itu si A kurang perhatikan. Yang terakhir sebagai manajer, yaitu manage. Dia mengatur memang. Dia mengetahui kekurangan anak, kesalahan anak, kemudian dia merencanakan proses evaluasinya dan merencanakan proses untuk mengatasi persoalan itu dengan restitusi tadi. Nah sekarang kita diskusi yang selanjutnya. Untuk berikutnya adalah sesi diskusi nih. Monggo kami persilakan. Atau memberi tanggapan, silakan. Silakan Pak Agung. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tentang presentasinya. Kita beri aplaus kepada guru penggerak kita untuk memotivasi saya dan teman-teman untuk selalu berbuat baik dalam pendidikan dan menjadi peserta didik sebagai sang pencerah. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya menanyakan yang pertama menanggapi dulu teori dan konsep yang dipaparkan tadi luar biasa dan cukup menjawab apa yang telah saya alami di lapangan atau di kelas. Kalau mungkin kelas 3 Pak Ridho tidak ada masalah. Luar biasa. Yang kedua kalinya pertanyaannya yaitu ketika beberapa poin tadi sudah kita laksanakan, sudah kita perbuat, tetapi kondisi siswa tersebut tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi meskipun demikian kalau Jadi kan kayak validasi. saya jawab adat dulu. Ulangi. Dari beberapa strategi yang paparkan tadi sudah dicoba di lapangan. Mungkin lebih tepatnya dengan yang menjadi catatan mungkin salah
satunya kondisi siswa ataupun anak itu berbeda-beda. Tapi lebih tepatnya menurut saya yang dipaparkan tadi yaitu lebih tepat bagi kasus-kasus pemula itu lebih tepat. Tapi kalau kasusnya sudah ibaratnya orang sakit itu agak semi kronis, mungkin perlu diperhitungkan lagi dan dikaji ulang lagi. Karena sudah melalui beberapa tahapan dari kesepakatan, terus melakukan nasihat dengan baik, bahkan sampai dengan pemanggilan atau komunikasi dengan pihak wali siswa, belum menemukan titik terang atau perubahan yang lebih baik ke siswa tersebut. Dan mengklimaksnya informasi yang diterima yaitu ingin dikeluarkan dari sekolah yang terkait, karena mengingat menimbang dengan alasannya siswa tersebut mengalami kondisi tidak baik dengan kondisi orang tuanya yang mencari nafkah setiap hari dan sebagainya, dan sudah diberikan pemahaman bahwa tugasmu di sini yaitu sebagai pelajar yaitu belajar dengan baik, dengan rajin, dan tugas orang tua itu membiayai, memberikan fasilitas terhadap proses pembelajaran dan sebagainya. Tapi untuk jalannya waktu menurut saya belum ada perubahan yang begitu bagus. Memang ketika di depan kita itu sebagai guru itu luar biasa sopan dan santun, karena juga itu fase dengan Kak. Terima kasih yang telah mendidik menjadi baik. Tapi semuanya memang belum tuntas, harus dituntaskan di fase maksudnya apa? Rombel berikutnya itu kelas 4. Pertanyaan saya, mungkin ada strategi yang jitu atau evaluasi terhadap kasus yang ada di kelas tersebut, yaitu bagaimana tujuan kita yaitu untuk mengarahkan, mengawal siswa untuk selalu berbuat positif, berbuat baik, baik dengan temannya, dirinya sendiri, dan lingkungan sekitar. Karena banyak masukan kondisi anak tersebut, bagaimana di rumah, bagaimana lingkungan di sekitar, informasi, data sudah kita gali dari siswa tersebut juga, orang tua dan wali siswa yang lain. Demikian. Terima kasih mohon masukannya, semoga masukan tersebut membawa kita untuk selalu berbuat baik demi kemajuan dan kemaslahatan umat manusia, khususnya SD Muhammadiyah 1. Terima kasih yang kita sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Skip ya. Bagus sekali Pak. Mungkin Pak Jaka mau menanggapi, silakan. Bapak Budi. Iya. Salah satu maksudnya kita buka. Ini tadi kan Pak Agung pertama gitu. Kedua mungkin saya jawab dulu. Untuk saya jawab deh untuk pertanyaannya Pak Agung tadi. Ya, sedikit sharing ya Pak Agung. Siap. Karena memang putra kelasnya Pak Agung ini benar-benar spesial nih. Gitu. Karena sudah dari awal sudah Pak Agung mendampingi. Kalau dari segitiga restitusi sebenarnya Pak Agung sudah menjalankan semuanya gitu. Jadi kalau saya nilai memang anaknya ini yang pertama yang perlu dirubah itu dari dirinya dulu. Jadi kalau saya menanggapi dan saya melihat Pak Agung, sebenarnya Pak Agung sudah membuat rasa bersalah sudah, sebagai teman sudah, penghukum sudah, pemantau sudah. Saya lupa menyampaikan. Untuk istilah penghukum ini Bu di wanita yang terhormat, saya kurang begitu sepakat karena terlalu berat gitu. Dari tadi yang saya ini, apakah itu sudah konsep atau teorinya dari CCP saya tidak tahu. Tetapi saya kurang sepakat. Lebih tepatnya mungkin sanksi aja, karena ini anak belum. Ya, itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Akan kami sampaikan kepada Iya. ya, Siap. Nanti kami sampaikan. Ya.
Ya istilahnya setiap anak itu biasanya kalau berbuat seperti itu karena pertama ada permasalahan di rumah. Ya. Itu benar-benar mempengaruhi seperti itu. Jadi memang kita harus mendekati anaknya, kita harus menjadi seorang teman dulu. Walaupun kita tahu dia itu sudah berbuat kesalahan banyak dan sering menyakiti teman. Kita tahu itu Pak. Tapi di sini kita menggunakan segitiga restitusi. Jenengan layaknya teman. Jadi jenengan harus memberikan keyakinan pada anak tersebut kalau jenengan itu temannya. Biar dia bercerita. Sebenarnya dia itu sampai berbuat seperti itu kenapa? Tapi nggak kelihatan Pak, pelan-pelan. Jadi jenengan seolah-olah itu jenengan bukan guru ya. Jadi teman. Seperti itu kalau menurut saya. Terus menggali kok dia melakukan itu tuh karena apa tujuannya seperti itu. Walaupun jenengan sudah dengar mungkin dari dari teman-teman yang lain, kemudian dari wali murid, kemudian dari orang tua seperti itu. Tapi teman ini memang benar-benar cocok kalau menurut saya. Setelah itu jenengan kalau di dalam segitiga restitusi itu kan ada istilahnya gini. Nah, kalau kamu berbuat seperti itu, apakah kamu sudah merasa puas? Biasanya ditekankan seperti itu. Kemudian manfaatnya apa buat kamu? Anak-anak menyatakan seperti itu. Biar dia timbul permasalahan batinnya bergejolak. Kemudian setelah itu, nah kalau kamu sudah melakukan itu, akibat apa yang bisa kamu timbulkan buat diri kamu dan buat orang lain? Jadi anak-anak itu benar paham seperti itu kalau di segitiga restitusi. Setelah itu kita bertindak sebagai itu nih, mengarahkan manajer. Jadi kita setelah anak itu nanti bilang sendiri, ya saya melakukannya karena iseng, karena di rumah saya juga orang tua tidak memperhatikan, terus di sekolah mungkin teman-teman menjauhi aku, teman-teman nggak perhatian sama aku karena dia sadar mungkin. Karena saya itu banyak isengnya, karena saya itu banyak kesalahan, jadi teman-teman menghindari saya. Jadi itu sebenarnya gejolak batin di sini Pak Abi. Kalau saya lihat seperti itu, sebenarnya dia sadar, dia berbuat salah seperti itu, dia tahu Pak. Tapi karena itu yang diinginkannya, jadi dengan memang harus menggunakan segitiga restitusi ini semakin mendalam Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Setelah itu juga manajer mengarahkan. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, coba sifat yang salah atau mungkin sifat yang jelek dari diri kamu, apa yang kamu lakukan agar teman-teman bisa dekat dengan kamu, terus menilai kamu tidak anak yang mungkin suka berbuat usir seperti itu Pak manajer. Mungkin dari saya seperti itu bisa ditambahkan. Itu permasalahan yang cukup berat. Memang sistem dari segitiga restitusi ini kasus per kasus tentu akan berbeda hasilnya. Ya, permasalahan sederhana seperti yang saya tunjukkan tadi, iseng bercanda tapi menyakiti atau mendolimi istilahnya temannya, ini tentu akan lebih mudah dari sisi untuk menyadarkan anak. Tapi kalau sudah tingkat lanjut sesuatu yang negatifnya derajatnya lebih tinggi, ini memang pendalaman kejiwaan anak saya. Jadi pada strategi yang pertama itu ditekankan dulu validitas kesalahan tadi ya, validasi kesalahan tadi ya. Itu harus ditekankan dulu sampai betul-betul anak itu menyadari dan mengakui kesalahan. Ini tidak mudah. Pada banyak kasus tidak mudah membuat anak sadar bahwa ini adalah perilaku yang ada yang ikut-ikutan temannya dan sebagainya karena pengaruh tidak bisa. Atau anak ini lingkungan rumah sekitar rumahnya yang kurang mendukung sehingga muncul keadaan atau kondisi yang negatif tapi bisa dibawa
mengakui, kemudian dia berusaha menyelesaikan masalahnya tadi, karena kita kembalikan keyakinan kelasnya. Kemudian setelah itu selesai dengan masalah. Itu masalah ringkasnya. Saya juga diskusi lagi. Ini skenario juga diskusi lagi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk di sesi diskusi dengan harapannya kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada berdasarkan konsep pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Harapannya ada masalah bisa kita selesaikan bersama. Ini sifatnya adalah diskusi. Saat kami yang menjawab sifatnya diskusi sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang kita dapat. Betul, jika ada tanggapan-tanggapan terkait masalah ini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait motivasi manusia, terutama pada hukuman. Tadi sudah disampaikan Pak Agung, hukuman kelihatannya berat sekali. Disanksi ya bagaimana? Itu hukuman atau sanksi yang bagaimana untuk memotivasi manusia tersebut. Kemudian ada yang istilahnya kemarin itu kontrak belajar. Sekarang ada keyakinan kelas, kelihatannya akan sama. Ini apa bedanya di antara kontrak belajar dan keyakinan kelas tersebut? Dan kita sebagai guru kadang-kadang merasa mempunyai kesalahan terhadap anak. Yang saya tanyakan atau yang bisa ketahui bersama, prosedur untuk pelaporan itu bagaimana yang benar? Kita guru, kemudian melakukan kesalahan terhadap anak. Dan ini prosedur untuk penanganan atau prosedur melaporkan itu dari anak itu bagaimana yang benar? Langkah-langkahnya. Terima kasih juga yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir untuk kontrak belajar dengan keyakinan kelas itu memang mirip-mirip bersama. Hanya ada perbedaan juga ya. Jadi kalau kontrak belajar itu relatif lebih formal, istilahnya relatif lebih formal. Dan biasanya kalau kontrak belajar yang dibuat wali kelasnya sudah disusun, biasanya kan sudah disusun kemudian di print dan ditempel atau dipasang di kelas. Jadi konsepnya kalau kontrak belajar ini mencakup tujuan belajarnya, metode pengajarannya, nanti bagaimana cara pembelajarannya, kemudian ada juga yang hampir sama dengan keyakinan kelas tadi. Apabila kamu di sekolah disiplin sejak masuk awal masuk di halaman sekolah, masuk kelas harus apa disiplinnya dan sebagainya. Sementara kalau keyakinan kelas ini lebih mengacu pada keyakinan bersama dengan anak-anak. Makanya tadi disebutkan apa ya usulannya apa anak-anak ini, norma apa saja. Guru menjelaskan norma-normanya dulu, norma kesopanan dan saling menghargai, kesehatan dan sebagainya. Anak-anak mengajukan usulan-usulan. Nah setelah itu kita hadapi bersama, diringkas dan direfleksi. Itu saya kira pemahaman saya kaitannya dengan kontrak belajar dan keyakinan kelas ini hampir ada persamaan, tapi ada sedikit juga perbedaan. Nah biasanya kontrak belajar lebih ke wali kelas yang khususnya. Anak tinggal menerima. Jadi kalau biasanya kan masuk ada sanksinya. Sanksinya apa? Kalau anak melanggar. Gitu yang perbedaan antara kontrak belajar dan keyakinan.
kontrak peraturan itu seperti dari keterangan Pak Anjarto, di keyakinan kelas tidak boleh ada kata negatif. Misalnya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Nah itu kita nanti menjaga kebersihan. Nah itu saja. Jadi tambahnya itu saja, tidak boleh ada kalimat larangan. Ya, tidak boleh, jangan, tidak boleh. Jadi kalimatnya diganti. Menjaga kebersihan misalnya. Dulu kelas bawah itu ada kalimat larangan boleh bahasa Indonesia. Boleh, boleh. Karena itu pelajaran kita kenalkan. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau tambah lagi. Pertanyaan lagi Pak. Tapi problemnya di kelas atas loh Pak. Apa bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ya kalau di kelas atas itu sudah masalahnya sudah tidak ejek-ejekan, tidak fisik, tidak pukulan, tapi perasaan. Bisa. Ya, sudah fisik. Enggak. Laki-laki menyukai perempuan. Itu memang wajar ya. Wajar dan normal. Itu ada tekankan pada anak-anak. Kalian laki-laki suka sama perempuan itu wajar, normal. Nah itu bagaimana kita memberikan pengalaman pada anak-anak supaya itu tidak dilakukan dulu. Itu bagaimana? Bagaimana begitu? Laki-laki hanya mencintai, Dan tidak ini mencintai. belum waktu yang tepat. Kadang-kadang kan anak-anak ya kurang apa ya? Siap. Saya dari pertanyaan Bu Eni. Ya. Ini pernah saya alami di kelas 3 yang sekarang naik ke kelas 4. Ya, namanya ada di kelas 3. Nah, itu gini Bu. Memang anak-anak itu pada dasarnya sekarang banyak mengkonsumsi drakor alias drama Korea. Nah, di situ banyak percintaan. Nah, anak-anak itu terbawa perasaan dan mereka itu kadang itu membanding-bandingkan dengan temannya sekelas tuh. Lama-lama itu kok ya ganteng ya ini ya. Kan timbul seperti ini kok kayaknya ini ya. Kok aku kayaknya asik banget ngobrol. Jadi mereka itu seolah-olah menyangkut pautkan sehingga timbul yang namanya rasa suka. Nah, dari rasa suka ini delalanya itu yang si cowok ini menanggapi dalam artian dia itu juga dekat menanggapi itulah yang perempuan ini akhirnya tambah. Nah, dengan itu curhat sama saya juga. Din, aku itu loh sayang sama dia loh. Kelas papat Ini mandi, seperti limo, itu. jebo-jebo. Nah, ini ada karena memang saya di kelas selain sebagai seorang guru, saya itu juga sebagai seorang teman. Di sini dalam konteks nih sebagai teman tapi tidak sampai ndodro seperti itu. Ketika pembelajaran, anak-anak ya harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika kita kerja kelompok, diskusi pembelajaran, mereka mengikuti. Di sini saya bertindak sebagai guru yang disiplin, bukan galak tapi disiplin. Suara saya keras dan saya benar-benar di sini memanajer anak-anak seperti itu. Tapi ada kalanya saya itu humoris juga. Kemudian anak-anak itu pembelajarannya agak santai seperti itu karena mereka tertib, terus saya buat agak santai seperti itu. Nah dari situ anak-anak menemukan kenyamanan. Ketika tadi ya seperti kasusnya Bu Eni, anak-anak itu tahu-tahu menyukai lawan jenis. Nah itu saya manfaatkan, saya bertindak sebagai seorang teman, saya dengarkan dulu. Terus kemudian setelah itu saya nasihati. Nah umur kalian berapa? Umur kamu berapa? Kalau kelas 3 kan 9 tahun ya, 8 atau 9 tahun. Nah itu belum saatnya seperti itu. Jadi kewajiban utamanya apa? Saya kembalikan ke anak, belajar Budina, belajar. Tapi kan gini, boleh. Kalau saya gini, jadi kamu kalau memiliki perasaan suka sebagai teman itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh berpikir panjang sampai percintaan, sampai cinta terus menganggap itu pacar, itu belum saatnya. Nah karena itu nanti ada saatnya sendiri. Nah
nanti kalau kamu sudah lulus SMA, kuliah, kerja itu nggak apa-apa. Tapi sekarang saatnya kalian belajar. Sekarang coba, pengen membahagiakan orang tua nggak? Pengen Bu. Nah, jangan berpikir percintaan dulu ya, itu belum saatnya. Intinya seperti itu Bu. Ini kalau saya menanggapinya kemarin. Jadi intinya memang dari hati gitu. Kita jangan langsung menjuge anak gitu. Ya kita memang kadang, kamu kok cinta sama dia sih? Kamu kok sekarang nggak boleh seperti itu. Jadi orang langsung yuk itu enggak, tapi pelan-pelan saja tapi pasti kalau saya seperti itu. Terima kasih membuat dan menambahkan Pak Anjara. Mau menanggapi? Ya, terima kasih Budin penjabarannya tadi. Kalau saya boleh menarik benang merah, akhirnya itu ada benang merahnya itu di sana. Jadi anak-anak itu kelas 3 kan mencintai itu tadi Dracula tadi apa? Drakor. Nah, itu kelas 4 mencoba membiasakan itu, coba kelas 5 mulai berani. Nah, kelas 6 mungkin gagal. Sebetulnya itu, terima kasih. Berarti akar masalah Dari kelas kelas 2 Pak, maaf ini dari kelas kalau yang saya kemarin ya. Waktu kelas 2. Kelas 2 ternyata. Oh, berarti dari kelas 2 Pak. Iya, karena anak-anak cerita sendiri. Iya, mungkin datanya Budin kurang konkret Bu. Bisa jadi dari kelas 1. Karena gelaran paling lama Iya. ya Pak. Ini kelas 1, kelas 2 kan sekelas Iya. sampai kelas 3. Nah itu kan masih satu kelas. Nah di situ tuh sing disukai di sekelas Pak. Gelaran masih paling gampang seperti itu. Gimana Bapak? Biasanya yang suka Bapak. Iya, untuk closing statement Pak Imam dan Pak Baruno. Ya. Ini tadi untuk closing statement kami itu. Ya. Ini kan untuk kita bersama ya. Ya. Silakan. Kalau dari dorongan Ya bagaimana cara melintasinya ya? Oh, iya. Bu, ini belum nikah, masih Mbak. Soalnya sekarang tuh ada HP. Ya. Anak-anak itu yang kelas 6 ya. WA anak itu jam 10 sampai jam 1 malam. Ya. Saya punya buktinya sih. Saya punya buktinya sih. Dan kakak-kakaknya ya. Malam cantik. Kita mau Anda yang ngajari ya. Buci, dua-duanya buci, iya. Anjir, kata-katanya udah kayak wes karuan gurunya kan ada ngerti iki apa maksudnya. Bukan dipublis ora iki. Yang kita tidak bisa membendungnya itu bisa. Editnya tenanan. Yang Pak Lanjut. Tapi ya soal udah kerja ya itu sudah kayak wes selama kemana-mana. Gimana caranya? Instruksi Pak Lanjar. Instruksi Pak. Mengimbang ini memang permasalahannya sangat karena apa? Universal ya. Semakin siang. Iya. Mohon nanti yang patut yang untuk kepentingan CDP Iya. juga ada di sini kan sebagai meskipun calon baik dulu ya Bu. Calon Tapi kan mohon boleh calon. nanti diedit saja yang Iya. untuk program ini. Iya, Pak Lanjar pinter. Calon PP aja Pak. Halo? Calon PP. Ini inter. Pengajar praktek. Pak Ageng itu sudah daftar angkatan 12. Masya Allah. saya dapat info yang mendaftar 11 nanti dimudahkan cara ke PPG. Ayo Pak. Kementerian Yang bisa aku beli rokok tak saya, Bapak Ibu, anak saya yang jalan ke PPG. Berarti aku beli rokok ya. Aku tak kira hiji. Yang lolos Yang hiji. ini nggak ikut PPG langsung. Langsung Pak. Dan terus apa ada apa Pak? Pak Pak. Dulu enggak Pak. Kira kerja nih. Iya. Kita tanya dulu ya. Kelas saya. Jadi tunggu. Baik makan. Ya, masih statement sebelum maksimal jam 12 malam. Nggih. Lima Pak Baruno, kontinu. Atau ibu-ibu Ngomong ketemu. Pak Baruno dulu. Dan dimasukkan. Pak Baruno. Aku ngomong hiji. Ya baik, Ya nanggapi lah. terima kasih atas waktunya menanggapi permasalahan yang tadi muncul di kelas 6 di kelas 6 ini tadi. Alangkah baiknya memang kita harus bekerja sama dengan orang tua dari wali siswa dari siswa itu tersebut. Jadi jangan sampai di sekolah kita itu seolah-olah ya apa tadi sebagai ya teman dan juga itu kalau
kata pertama saya juga kurang sepakat itu penghukum ya. Kok kayaknya seperti Punisher. jadi pengadil saja lebih cukup lah ya. The Punisher. Kita harus kerjasama dengan orang tua juga, jangan sampai kita itu di sekolah ngandani tapi di rumah itu seakan-akan dibiarkan saja. Iya. Itu yang menjadi kalau dari sudut pandang saya yang kurang maksimal terhadap permasalahan ini. Jadi memang alangkah baiknya juga handphone yang dimana anak-anak kita sekarang itu kelas 6, kelas 5 hampir semua sudah memegang dan kita juga nggak tahu di rumah itu ngapain saja. Memang itu harus ada kontrol dari orang tua. Kalau dari sudut pandang saya sih gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Imam. Tambahan. Iya. Ini Pak Imam udah dewi ya. Banyak. Sing marai kali kelas ini. Saya deklarasi Pak Imam. Kebijakan nih, gimana kebijakan loh? Teman-teman. Waktunya dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait diskusi kita tadi terkait dengan 5 dasar kebutuhan manusia dan 5 posisi controlling guru itu merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Kenapa? Karena dengan adanya perkembangan problematika siswa yang berada di sekolah itu dua-duanya saling terkait, di mana siswa itu sebetulnya memiliki 5 dasar kebutuhan yang harus terpenuhi oleh siswa kita, di mana di satu sisi kita sebagai pendidik juga memiliki 5 posisi kontrolin, di mana 5 posisi itu merupakan hal yang sangat strategis bagaimana untuk meminimalisir terjadinya problematika di sekolah. Kemudian ada hal lagi di buku RA ini, habis gelap terbitlah terang. Jadi setiap ada permasalahan pasti ada jalan keluar. Ada lagi statement, ada asap pasti ada apinya. Jadi ketika ada asap kita cari akar permasalahan, akar rumputnya. Ketika ada akar permasalahan siswa kita sudah ketemu, disitulah nanti poin-poin penting yang bisa kita selesaikan. Kemudian tadi itu yang disampaikan oleh Pak Baruno, kita sistemnya adalah sistem kolaborasi, kerjasama. Tidak hanya sekolah saja, melainkan semua stakeholder yang ada di sekolah juga orang tua. Karena permasalahan siswa yang di sekolah itu belum tentu akar rumputnya itu dari sekolah, bisa jadi dari lingkungan, bisa jadi dari rumah. Maka di sini sangat penting kita duduk bersama antara sekolah, semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya orang tua yang mungkin tahu permasalahan siswa di rumah. Jangan-jangan permasalahan yang ada di sekolah, terbawa di sekolah itu sumbernya dari rumah. Jangan-jangan apinya itu dari rumah. Maka tadi prinsip kolaborasi antara orang tua, guru, sekolah, dan mungkin masyarakat duduk bersama. Terima kasih. Untuk berikutnya adalah sesi diskusi. Monggo kami persilahkan. Atau memberi tanggapan, silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasinya, kita beri close kepada guru kita. Terima kasih saya dan teman-teman untuk selalu berbuat baik dalam pendidikan dan mendidik sebagai sang pencerah. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya menanyakan yang pertama menanggapi dulu teori dan konsep yang dipaparkan tadi luar biasa dan cukup menjawab apa yang telah saya alami di lapangan atau di kelas. Kalau mungkin kelas 3 Pak Ridho tidak ada masalah. Luar biasa. Yang kedua kalinya pertanyaannya yaitu ketika beberapa poin tadi sudah kita laksanakan, sudah kita perbuat, tetapi kondisi siswa tersebut tidak ada perubahan yang signifikan,
Tetapi meskipun demikian, kalau di ini masuk terus. Kita menghormati ada nomor durasi. Ini kata-kata yang mau. Wah, enggak kan bener itu yang pakai kok. Kata nikmat, sama. Aku suka banget. Bocor ibarat bocor ya, Pak. Banyak bocor gambar. berarti kita nanti videonya dari mana satu itu Pak? Ya, saya yang kita Yang saya kirim Pak Anda ngarep tuh ya. Oke. Pengirim mungkin di ngarep, maka Kolaborasi. Iya benar. Ya Bu, kalau kayak kemarin tuh kelamaan kasihan audien ya. 3 jam kemarin tuh. Kalau satu tuh apa ya? Iya. Aku 5 jam nonton. Angker di sana limo. Oh iya, angker dari kita. Itu udah aku. Oh iya betul. Mana itu? Pak, dia nomor satunya Pak. Malam ini itu sharing ya. Sharing, Pak. Ada Mungkin nanti di kelas ada permasalahan nanti bisa direstitusi seperti yang tadi dikemukakan Pak Jaka tadi. Sedikit kamu mau. Restitusi. Jadi kan kayak memvalidasi. Cepat jawab ada itu. Iya. Menangi sampai. Benar Pak. Dari beberapa strategi yang dipaparkan tadi sudah dicoba di lapangan. Mungkin lebih tepatnya dengan yang menjadi catatan mungkin salah satunya kondisi siswa ataupun anak itu berbeda-beda. Tapi lebih tepatnya menurut saya yang dipaparkan tadi yaitu lebih tepat bagi kasus-kasus pemula. Itu lebih tepat. Tapi kalau kasusnya sudah ibaratnya orang sakit itu agak semi kronis, mungkin perlu diperhitungkan lagi dan dikaji ulang karena sudah melalui beberapa tahapan dari kesepakatan, terus nomor nasihat dengan baik, bahkan sampai dengan pemanggilan atau komunikasi dengan pihak wali siswa, belum menemukan titik terang atau perubahan yang lebih baik ke siswa tersebut. Dan mengklimaksnya informasi yang diterima yaitu ini dikeluarkan dari sekolah yang terkait. Karena mengingat menimbang dan alasannya siswa tersebut kondisi tidak dengan kondisi orang tuanya yang mencari nafkah setiap hari dan sebagainya, dan sudah diberikan pemahaman bahwa tugasmu di sini yaitu sebagai pelajar yaitu belajar dengan baik, dengan rajin, dan tugas orang tua itu membiayai, memberikan fasilitas terhadap proses pembelajaran. Tapi berjalannya waktu
menurut saya belum ada perubahan yang begitu bagus. Memang ketika di depan kita itu sebagai guru itu luar biasa sopan dan santun, karena juga itu fase dengan kelas 3. Terima kasih yang telah mendidik menjadi baik. Tapi semuanya memang belum tuntas, harus dituntaskan di fase maksudnya apa? Rombol berikutnya di kelas 4. Pertanyaan saya, mungkin ada strategi yang gitu atau evaluasi terhadap kasus yang ada di kelas tersebut, yaitu bagaimana tujuan kita yaitu untuk mengarahkan mengawal siswa untuk selalu berbuat positif, berbuat baik dengan temannya, dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Karena banyak masukan kondisi anak tersebut, bagaimana di rumah, bagaimana lingkungan di sekitar, informasi, data sudah kita gali dari siswa tersebut juga, orang tua dan wali siswa yang lain. Terima kasih mohon masukannya, semoga masukan tersebut membawa kita untuk selalu berbuat baik demi kemajuan dan kemakmatan umat manusia, khususnya SD Muhammad Yakub. Terima kasih ya, kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagus sekali Pak. Ada mungkin Pak Jaga menanggapi, silakan. Kalau Budi. Saya dulu. Buka kan? Iya. Salah satu maksudnya kita buka. Ini tadi kan Pak Agung pertama gitu. Kedua mungkin. Saya jawab dulu nih. Untuk saya jawab nih untuk pertanyaannya Pak Agung tadi. Ya sedikit sharing deh Pak Agung. Karena memang keras-kerasnya Pak Agung ini benar-benar spesial gitu. Karena sudah dari awal sudah Pak Agung mendampingi. Kalau dari segitiga restitusi sebenarnya Pak Agung sudah menjalankan semuanya ini. Jadi kalau saya bilang memang anaknya ini yang pertama yang perlu dirubah itu dari dirinya dulu. Jadi kalau saya menanggapi dan saya melihat Pak Agung, sebenarnya Pak Agung sudah membuat rasa bersalah sudah, sebagai teman sudah, penghukum sudah, pemantau sudah. Saya lupa menyampaikan untuk istilah menghukum itu Bu di Pranita yang berubah. Saya kurang begitu sepakat karena terlalu berat. Jadi tadi yang saya apakah itu sudah konsep atau teorinya dari saya tahu. Tetapi saya kurang sepakat. Lebih tepatnya mungkin sanksi aja. Karena ini anak. Sanksi. Ya, Iya Pak. itu. Terima kasih. Terima kasih. Akan saya kepada Iya. Ya, Siap. Nanti kami sampaikan. Ya, istilahnya setiap anak itu biasanya kalau berbuat seperti itu karena pertama ada permasalahan di rumah. Itu benar-benar mempengaruhi seperti itu. Jadi memang kita harus mendekati anaknya, kita harus menjadi seorang teman dulu. Walaupun kita tahu dia itu sudah berbuat kesalahan banyak dan sering menyakiti teman. Kita tahu itu Pak. Tapi di sini kita menggunakan segitiga restitusi. Jenengan layaknya teman. Jadi jenengan harus memberikan keyakinan pada anak tersebut kalau jenengan itu temannya. Biar dia bercerita. Sebenarnya dia itu sampai berbuat seperti itu kenapa? Tapi nggak kelihatan Pak pelan-pelan. Jadi jenengan seolah-olah itu jenengan bukan guru ya. Jadi teman. Seperti itu kalau menurut saya. Terus menggali kok dia melakukan itu tuh karena apa? Tujuannya seperti itu. Walaupun jenengan sudah dengar mungkin dari dari teman-teman yang lain, kemudian dari wali murid, kemudian dari orang tua seperti itu. Tapi teman ini memang benar-benar cocok kalau menurut saya. Setelah itu jenengan kalau di dalam segitiga restitusi itu kan ada istilahnya gini. Nah, kalau kamu
berbuat seperti itu, apakah kamu sudah merasa puas? Biasanya ditekankan seperti itu. Kemudian manfaatnya apa buat kamu? Anak-anak menyatakan seperti itu. Biar dia timbul permasalahan batinnya itu bergejolak. Kemudian setelah itu, nah kalau kamu sudah melakukan itu, akibat apa yang bisa kamu timbulkan buat diri kamu dan buat orang lain? Jadi anak-anak itu benar paham seperti itu Pak. Kalau di segitiga restitusi. Setelah itu kita bertindak sebagai itu mengarahkan manajer. Jadi kita setelah anak itu nanti bilang sendiri, ya saya melakukannya karena iseng, karena di rumah saya juga orang tua tidak memperhatikan, terus di sekolah mungkin teman-teman menjauhi aku, teman-teman nggak perhatian sama aku karena dia sadar mungkin karena saya itu banyak isengnya, karena saya itu banyak kesalahan, jadi teman-teman menghindari saya. Jadi itu sebenarnya gejolak batin di sini Pak Agung. Kalau saya lihat seperti itu, sebenarnya dia sadar dia berbuat salah seperti itu, dia tahu Pak. Tapi kalau itu yang diinginkannya, jadi dengan memang harus menggunakan segitiga restitusi ini semakin mendalam Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Setelah itu juga manajer mengarahkan. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, coba sifat yang salah atau mungkin sifat yang jelek dari diri kamu, apa yang kamu lakukan agar teman-teman bisa dekat dengan kamu, terus menilai kamu tidak anak yang mungkin suka berbuat usil seperti itu Pak manajer. Mungkin dari saya seperti itu bisa menambahkan. Baik, aku untuk permasalahan yang cukup berat, memang sistem dari segitiga restitusi ini kasus per kasus tentu akan berbeda hasilnya. Saya permasalahan sederhana seperti yang saya tunjukkan tadi, iseng bercanda tapi menyakiti atau mendolimi istilahnya temannya, ini tentu akan lebih mudah dari sisi untuk menyadarkan anak. Tapi kalau sudah tingkat lanjut sesuatu yang negatifnya derajatnya lebih tinggi, itu memang pendalaman kejiwaan anak saya. Jadi pada strategi yang pertama itu ditekankan dari validitas kesalahan tadi ya, validasi kesalahan tadi ya, itu harus ditekankan betul-betul sampai betul-betul anak itu menyadari dan mengakui kesalahan. Ini tidak mudah. Pada banyak kasus tidak mudah membuat anak sadar bahwa ini adalah perilaku yang ikut-ikutan temannya dan sebagainya, karena pengaruh juga bisa. Atau anak ini lingkungan rumah sekitar rumahnya yang kurang mendukung, juga muncul keadaan atau kondisi yang negatif tapi bisa dibawa ke sekolah. Tentu yang pertama betul-betul sebagai guru ini mampu meyakinkan anak tadi untuk validasi kesalahannya, supaya dia nanti tahap selanjutnya akhirnya dia mengakui, kemudian dia berusaha menyelesaikan masalahnya tadi, karena kita kembalikan keyakinan kelasnya, kemudian setelah itu selesai dengan masalah itu masalah relasinya. Saya juga diskusi lagi. Ini skenario juga diskusi lagi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk di sesi diskusi dengan harapannya kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada berdasarkan konsep pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Harapannya ada masalah bisa kita selesaikan bersama. Ini sifatnya adalah diskusi. Saat yang jawab sifatnya diskusi sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya Adil Boleh, Adil Bisa, Adil Menang. Demikian Bapak Ibu sekalian, desiminasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hartono Lanjasari, calon guru penggerak angkatan ke-9, akan melakukan pemeriksaan kasus dengan saya